Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu ayat 282. Perkara hutang piutang, perkara pinjam meminjam, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sesuai dengan judul yang dikasih judul oleh pemberi judul, yaitu buat yang belum muncul. Bapak dan ibu yang berhadir, sedikit kita awali dulu dengan beberapa buah hadis. Pertama, hadis dari Thauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruh." Barang siapa yang ruhnya berpisah meninggalkan jasad, wa huwa bari'um min talatin, sementara dia terlepas daripada 3 hal, dakhalal jannah, dia masuk jannah, masuk surga. Yaitu daripada kibir, daripada kesombongan, 1. Wal gulul, daripada pengkhianatan, yaitu korupsi dan sejenisnya, 2. Yang ketiga daripada dain, daripada hutang. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu hadis pertama. Hadis pertama ini memang dapat kita pahami dengan jelas. Kibir, kesombongan, Allah paling benci, tidak suka dan murka kepada orang yang sombong. Iblis pun ditendang, diusir dari surga. Tidak layak makhluk bersifat sombong dan angkuh. Ini telah kita jelaskan tempoh hari. Yang kedua, terlepas daripada gulul. Gulul itu sebenarnya khianat, mengambil harta bersama, milik negara secara diam-diam. Namanya gulul. Ghalla, bermula daripada harta rampasan perang, dihalalkan untuk Nabi dan kaum muslimin ghanimah. Ghanimah itu adalah apabila kaum muslimin menang dalam suatu peperangan dengan kaum kafirin, lalu mereka mendapatkan berbagai macam rampasan-rampasan, termasuk negeri dan tanah-tanah. Kemudian dikumpulkan, dihimpun, dihitung. Belum dihitung, belum dibagi-bagi. Lalu diam-diam ada yang mengambil harta itu sebelum ditentukan, sebelum dibagi. Mengambil diam-diam itu namanya gulul, karena masih milik bersama, belum ada ketentuan.
Gulul. Disamakan dengan itu korupsi. Karena milik negara, milik kantor, milik instansi, milik lembaga, diambil diam-diam. Kece orang wak maliang gadang namanya. Gulul, berkhianat, tak terang-terangan, kepintaran mengambil. Dan yang ketiga, terbebas daripada hutang. Kaji kita kan utang ini. Saya lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, ejaan yang benar adalah hutang, bukan hutang. Dulu saya berdosa karena baca hutang. Kata kamus bahasa Indonesia, Anda salah, Anda dihukum. Yang benar adalah utang. Makanya saya sekarang baca utang. Utang piutang. Siapa yang terlepas daripada utang, berarti dia tidak ada orang yang dizaliminya sepeninggalnya dalam masalah harta. Tapi siapa yang tidak terbebas daripada utang, terkatung-katunglah dia urusannya, perkaranya. Nanti kita coba jelaskan. Hadis kedua dari Ibnu Majah, hadis 2414. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyinya, adalah man mata, barang siapa yang mati, meninggalkan dunia, wa alaihi dinarun au dirhamun, sementara dia memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, belum dibayarnya. Kemudian qudiya min hasanatihi, akan dilunasi, diganti di akhirat sana nanti, lantaran uang tidak ada lagi, harta tidak ada lagi. Min hasanatihi, amal-amal salehnya, kebaikan-kebaikannya diambil untuk bayar hutangnya. Karena apa? Laisa thamma, karena di akhirat sana nanti tidak ada lagi dinarun wala dirham. Dapat pula kita ambil pelajaran di sini, orang yang mati dalam keadaan berhutang, dia tetap harus bayar ganti di akhirat sana dengan kebaikan-kebaikannya. Bisa jadi orang ini nanti menjadi bangkrut dan pailit. Itu hadis kedua. Hadis ketiga dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun, masih bergantung, tergantung, tersangkut, terkait bidainihi, dengan hutangnya yang ditinggalkannya. Hutangnya yang ditinggalkannya. Hatta yuqda anhu, hingga hutangnya dibayarkan, dilunasi atau dibayarkan. Lalu kita lihatlah syarahannya, karena hadis ini riwayat daripada Imam Tirmizi. Nah, syarahan Sunan Tirmizi itulah Tuhfatul Ahwazi. Maka kita tengok di situ apa maksud daripada mu'allaqah, tersangkut, tergantung dengan hutangnya. Dia mati dalam keadaan berhutang, tersangkutlah dia dengan hutangnya. Nah kita kaji
anan tersangkut, tergantung, mu'allaqah. Maka saya kutip, yang dimaksud dengan tersangkut, tergantung, terkatung itu adalah urusannya di alam seberang kematian belum jelas. Persoalannya terkatung-katung. Mirip dengan orang mengajukan sesuatu tapi belum dijawab. Dibiarkan saja begitu. Sehingga tidak dapat ditentukan apakah orang ini celaka atau bahagia, selamat atau sengsara. Karena dia masih tersangkut, tergantung dengan hutangnya. Maka selama hutangnya belum dibayarkan oleh ahli warisnya atau oleh walinya, maka tetap selama itu persoalannya tergantung. Belum dijelaskan dan belum ditentukan kemana orang ini. Sampai-sampai malahan orang yang mati syahid sekalipun. Mati syahid kan orang yang mati dalam medan pertempuran fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu dosanya kan diampuni. Dosa diampuni. Tanpa hisab nanti dia masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga. Dan dapat pula mengisi syafaat bantuan. Kecuali orang yang mati dalam keadaan berhutang. Itu bahayanya, mati dalam keadaan berhutang. Mati syahid, terhambat, terhalang di pintu gerbang surga. Jadi itulah bahayanya. Dan orang yang tidak berniat untuk membayar hutangnya, tidak ada keinginan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga 2410 dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin, siapa saja, yadayyanu dainan, dia berhutang, wa huwa mujmi'un alla yukhfiyahu, dan dia tidak berniat untuk membayar atau melunasinya, iyahu, kepada orang yang dia berhutang, laqiyallaha sadiqan, nanti di hari kiamat dia ketemu, dia berjumpa dengan Allah sebagai pencuri, dihukum sebagai pencuri di hari akhirat, diposisikan sebagai orang pencuri karena hutang belum dibayar. Man akhadha amwalan nas, dan siapa yang mengambil harta orang lain, yuridu itlafaha, dengan niat ingin merusaknya, menghancurkannya, tidak mengembalikannya, atlafa Allah, Allah juga akan menghancurkan orang itu. Nah, kata Imam Al-Munawi dalam kitab beliau yang terkenal, itu kitab Faidul Qadir, syarah daripada Jami' As-Saghir, beliau menyebutkan orang yang seperti ini nanti akan dihimpun, dikumpulkan bersama para pemaling-pemaling. Bukan pencuri, pemaling. Dikumpulkan dengan kelompok itu. Sedikit kita garis bawahi. Di hari kiamat itu orang kan di kelompok-kelompok. Di mahsyar itu orang di kelompok-kelompok. Nah, nanti ada orang dikelompokkan dengan orang lain karena perangai sama, tingkah laku sama, perbuatan sama.
tindak tanduk sama, sikap sama, dikelompokkan. Nah, orang yang mati dalam keadaan berhutang, dia tidak ada niat untuk berhutang, nanti dia dikelompokkan, dihimpun bersama para pencuri. Para pencuri. Sama dengan pengkhianat, pengkhianat nanti dikelompokkan pengkhianat. Cuma bedanya pengkhianat itu pakai bendera di ekornya. Tinggi itu. Ini pengkhianat itu bedanya. Ya silakanlah Anda untuk korupsi, tidak masalah. Makin banyak korupsi makin tinggi via benderanya. Tinggi benderanya. Silakan, tidak masalah. Inilah bahaya hutang. Karena begitu beratnya. Kenapa? Karena orang yang mati itu menzalimi orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup kemana mau diminta? Apalagi anak nandaruan atau saudara yang nandaruan gali ya loh. Itu makanya dalam pesan surah An-Nisa bahwa disebutkan tentang harta-harta warisan itu baru boleh dibagi atau tirkah atau peninggalan itu salah satunya mim ba'di wasiyatin audit. Setelah wasiat si mati disampaikan, hutangnya dilunasi. Nah, contoh begini. Si Cipun ko mati. Makanya betul lagi ya? Mati Cipun. Is dead. Dia punya harta. Peninggalan. Peninggalan itu namanya tirkah. Apapun yang ditinggalkannya tirkah. Tirkah itulah yang dibagi-bagi, warisan namanya. Dan peninggalannya belum boleh dibagi-bagi. Belum boleh. Sebelum 4 perkara, 4 hal dikerjakan. Pertama, jika dia berwasiat, lihat wasiatnya. Harta saya, tanah saya, yang ini, yang itu, serahkan ke sana. Bagikan, tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Kumpulkan hartanya, kiranya kurang sepertiga, serahkan. Saya kalau mati nanti saya pesankan, saya wasiatkan, atau ditulis satu seorang, kalau mati nanti, kau gian sabuknya konco pelangkin kawan narik sekalapi seketiduran bini cek seorang. Begitu. Karena kawan, orang dekat, guru atau siapa saja, dia ahli waris. Padahal jasanya besar. Itu solusi dalam agama. Orang berjasa besar, telah banyak pengorbanannya kepada kita, sementara kita tidak bisa bantu. Dia juga bukan ahli waris. Lalu bagaimana? Dikasih wasiat. Saya berpesan kepada teman saya, si Anu. Harta saya, rumah saya, kedai saya itu diserahkan kepadanya jika saya mati. Wasiat namanya. Harus diserahkan. Ahli waris tidak boleh dikasih wasiat. Yang boleh cuma wasiat takwa. Wasiat itu. Lalu hutangnya, lihat catatan-catatannya. Mana catatan-catatan? Kumpulkan hutang-hutang. Kalau ada orang minta, kasih. Walaupun itu menghabiskan semua harta peninggalannya, kasih semua. Tidak boleh dibagi. Misal dia meninggalkan hutangnya 150 juta 1.000. Bacalah. 1.000 yang tersisa.
menghabiskan semua hartanya, bayarkan semua, tinggal 1.000. Nah, bagi-bagi 1.000 kah? Tidak boleh dia bagi-bagi. Karena dia punya hutang. Siapa yang menyantuang, berdosa orangnya. Sebutnya makan hak orang lain. Kalau ada zakat yang belum dikeluarkannya daripada hartanya, belum ada zakat dikeluarkannya, keluarkan zakatnya. Jika pengurusan jenazahnya perlu uang, dikeluarkan uang. Sudah habis semua, yang sisa itu baru dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Baru itu penting hutang. Dibagi-bagi. Artinya boleh-boleh dibagi. Dan Rasulullah SAW sebagai ancamannya beliau enggan mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Ada sekian hadis yang kita kutip. Pertama, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Disebutkan bahwa dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami suatu kali duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sejurus kemudian didatangkan jenazah. Sebagaimana biasa, agar beliau menjadi imamnya. Kemudian beliau bertanya, a'alaihi dainun. Ini apakah dia punya hutang? Maka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka juga menjawab, tidak. Kemudian baru beliau salatkan jenazah itu. Kemudian datang pula jenazah yang lain, diletakkan di tempat biasa. Lalu para sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, mohon disalatkan jenazah. Kata beliau, sama, alaihi dain. Apakah yang meninggal ini, yang mati ini meninggal hutang? Mereka jawab, ada. Lalu dia mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Dijawab, ada 3 dinar. Berarti bisa hutangnya dibayar. 3 dinar itu emas. Dinar itu uang emas. Kalau perak uang dirham uang perak. Dibayarkan. Lalu beliau salatkan. Karena ada meninggalkan pembayar. 2. Kemudian datang pula jenazahnya lain. Jenazah yang ketiga. Sama dengan tadi. Orang-orang yang membawa minta supaya beliau mensalatkan. Kata beliau, apakah dia juga punya hutang? Apakah dia meninggalkan hutang? Tanya. Lalu sahabat menjawab, ada. Kemudian dikatakan, apakah dia meninggal sesuatu? Tidak ada. Salat sajalah kalian. Tanda ikut salat. Tidak salah. Salatkan sahabat kamu ini. Lalu tiba-tiba Abu Qatadah menunjuk, Rasulullah, biar saya yang menanggung hutangnya. Betul. Engkau nanggung, ya, disalatkan Rasulullah. Karena ada yang menanggung. Dalam sebuah riwayat, ketemu Rasulullah dengan si Abu Qatadah. Besoknya, yang kau jamin 2 dinar itu bagaimana? Rasulullah, kan dia baru kemarin meninggal.
Kan baru kemarin dia meninggal Rasulullah. Sudah yang kabar belum? Belum Rasulullah. Maka cigin saya buka tadah kolari. Tahu cigin? Dibayarnya hutang. Hutangnya meninggal. Kata beliau menjawab, setelah Qatadah melapor, ya Rasulullah, qad qadaituhuma, aku telah bayarkan yang 2 dinar itu. Kata beliau, al-an hina barada alai jilduh, baru sekarang dia mendapat ketawaran. Kemarin engkau menyamin, ya, tapi uangnya belum. Dari sini beliau-beliau para faqih itu ulama fikih, bukan faqih yang mengkuto Sultan Pakiyah menyebutkan dalam penjelasannya bahwa jaminan berbeda dengan membayar. Maka sebelum dibayarkan kepada orang yang menghutangi, maka tetap jenazah itu masih belum selesai perkaranya, karena belum dibayarkan. Dia baru menjamin. Nah, jawab kan lah biasa tah. Mari kita bersama Allah. Kita maafkan yo. Kok tiba diameh dan bakapa? Hah? Baki babungkah? Hendak bakapa. Nak tahu saya ni ada sikit. Pitih nak bilang. Kami ahli waris bersedia membayar. Bersedia baru alun dibayar lah. Alun dah. Selagi belum dibayarkan oleh wali waris atau anak, tetap dia mu'allaqah, terkatung-katung persoalannya, urusannya di sana. Terombang-ambing, terkatung-katung. Jadi batuh caranya. Orangku kalaulah meninggal, ada yang mengurusi jenazah, ada yang menyelesaikan utangnya. Saya lihat buku utangnya. Buku kini kan orang rumah mau bawa kah? Kini tak orang rumah mana kah? Orang surau kini kah? Nanti kalau meninggal, sabalun mau dikuburan, bayin utang. Sebab membutang untuk membangun sekolah. Utang tak tanggung-tanggung 1 M. $1,500 soalnya. Jangan dikuburkan dulu. Telepon sampai ambo utang. Telepon. Dan beliau lah paikah. Kami mendapat catatan beliau berutang. Kini kamu bayar atau belum? Jangan jalan, nak jalan. Sebab itu, ia kena tak katong-katong lah beliau di sinan. Nah usah kini lah rekai lah. Tapi batu tak katong-katong beliau. Ambo maafkan caknya. Talambik memaafkan dan jadi selesailah. Beliau kulu biku kita gaji ndak jale-jale lah aku selesainya sebab beliau suami ambo macam. Kan kata, jale kalau jale ambo maafkan, boleh hutang. Maafkan. Kubulah beliau dulu. Kalau lah jale daripada orang nan hutang begitu, aku buat. Kalau nak, kata Rasulullah kepada Qatadah, petang, kan engkau dah menjamin uang 2 dinar tu, lah bagian. Anu kan mati ke patang Rasulullah. Pom-pomnya. Bayar sekali 2 dinar. Setelah bayar, qad qadaituhuma, amulah babayar 2 dinar Rasulullah. Nah, kini baru ketawaran. Angik.
Maka kita nama nengah kaji ko dua hal. Kalau kita berhutang ke orang, catat kecekkan ke orang sebelah wak. Baik sebelah lalu, sebelah bilik, sebelah rumah. Kecekan. Namun kalau mati nanti alun sempat membayar hutang lain, berhutang wah. Tolong celek sana. Cepet lan saya. Dia perlu jual aku, ada ni ko. Pasan itu harus disanakan. Tidak boleh punya orang. Kalau mati mau kau utang, mau tu di bank tu pitih mesti dollarnya, itu tidak jadi terus. Pitih mesti dollar di bank, enggak pitih apa? Jadi begitu. Kita kah kalau berhutang? Salin catat. Jalihan catatannya. Yang kedua, kok dapat jangan berhutang. Antilah berhutang. Kok kabar jo, antilah berhutang. Sebab berhutang ko murah nogo. Murah berhutang ko nogo. Kalau sama-sama jalih doa. Meminta nyo ateh lu pada berhutang. Tu mau kau tinggi nilai orang yang piutangi, sabarnya minta. Jadilah. Tak bisa gini sepakatnya jadilah. Tundalah balik sebenarnya jadilah. Tinggi nilainya. Setiap hari lah anggapnya bersedekah. Sedekah itu. Hutang, berjanji membayar 3 bulan lagi. 3 bulan lagi tiba di tanggal 2 Oktober 2023. Tak. Banyak siring kita. Tahu tu janji. Kan itulah. Jadilah. Di bila lepas. Sepakali lah. Di mana? Atau itu sepakali. Jika ini kepala no, paham salah pak. Tetap kita lagi ke lapangan. Ini begini ya. Mangko jangan berhutang lah. Kamu suka mencatat-catat, jadi mau catat lah balik. Ini jadi pencatat salah kalau jangan buka. Kata Rasulullah SAW. Beliau itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari sering berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dosa dan terlilit hutang. Lalu ada yang berkata kepada Rasulullah. Di suatu riwayat istri beliau tanya sama, ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghrib. Bagaimana acuk bana engkau itu memohon perlindungan kepada Allah daripada berhutang. Batu Rasulullah. Ui. Itu kecak Rasulullah tu. Inna rajula, seseorang ko idza gharima, apabila nya berhutang, haddatha, pandai mengecek, lunak gigi pada ludah. Pokoknya marana rendah. Baso pun nan dijuluak rare. Hadatsa fakadzaba, lalunya berdusta. Wa wa'ada, berjanji lalu mungkin. Wa wa'ada fa akhlafa. Itu penyakit orang berhutang. Mencari alasan, dibuat alasan dulu. Kadang-kadang ada pembayar. Iya betul ya lah. Anu ko, ana mana ko, pajai, panjang itu. Padahal lah do, kadzaba, hadatsa fa kadzaba. Dia bercerita, dia berbicara, lalu berdusta, mencari alasan.
Kemudian wa wa'ada, lalu dia berjanji, lalu kemudian mana sebenarnya petang sepakat kan itulah tengku iko amak pajak aku entah apa amak pajak kan je tak amak pajak itulah akhlapannya. Jadi bila tahu kau minta inci baru sampai bulan Desember bahannya itulah gimana tu ini bulan Desember gila ni balik ko anan sakit tu ayam petang sakit ayam sakit akhlapa atu mangko ambo banyak berdoa kepada Allah ketika beliau berinduan daripada hutang ini kau dapat jangan hutang dah kau dapat jangan hutang tapi kok kamu hutangnya jadi-jadi bertekadlah untuk membayarnya bertekad sebab lebih-lebih kalau ndak do maklum tapi kalau kadang-kadang ada ku timbul sagudang alasan sehingga dikatakan matlugani zulmun orang nalah berkemampuan orang nalah berkecukupan tapi masih menunda-nunda membayar hutang zalimnya kepada orang lain nyalah zalim kepada orang lain walaupun nak dimintanya zalimnya. Sebab kadang-kadang orang minta sekian, malih. Kadang-kadang muncul awakku babayo kalau minta. Kamu awak angkit kodek seperempat ke tema. Orang. Nak dapat minta inci dan dia kau rumahnya, namun tu kodeknya ke tema. Banyak. Ini pernah mencelik orang tu. Celik malah ke ya? Okey kodek. Itunya awak lah nanti. Kelinci baik kelinci bayar begitu orang lazar bakar butang walu kemudian kita selaku anak dan khidmat kita bakti kita tidak habis walaupun orang mati salah satu bentuk khidmat kita lunasi hutang. Sebelum kita lunasi hutangnya, maka secara tidak langsung kita membiarkan rakyat kita terkatung-katung. Padahalnya berhutang untuk awak dulu, untuk memperhatikan awak, untuk mengkatam kajian awak, untuk menyekolahkan awak, bahkan untuk mempelakian awak, mempebinin awak. Hutang. Sampailah sekian lama walun bayar. Tak ketuang-ketuang. Jadi salah. Tak ketuang-ketuang. Ini sebagai anak yang berbakti, jalan itu. Cari orang tu jalan hutang. Sebab orang kadang-kadang boleh minta. Kadang-kadang orang mengurupek. Ini sakang lah sadolahnya. Nah, banyak. Kan sumpah tu. Jadi kalau kita punya kecukupan atau berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kemampuan untuk melunasi hutang rangkaimu bayar tu. Siapa kalian doa membayar? Kalau tidak dibayar, katung-katung persoalannya. Nanti sidang di hari kiamat. Kalau ada alasannya tapi Allah maafkan atau bagaimana. Tapi kalau tidak tapi alasannya baru aneh. Tapi tetap di alam barzahnya terkatung-katung persoalan. Bayar. Termasuk gadai-gadai itu bayan cepet. Apa terkena itu mama kau mau nambahi gadai rangkai. Mau nak kayu tapi piti lagi ketika itu. Payaman keterangan paman kan dalil. Mau apa? Kan abah kan. Banyak ate nama boleh banyak tergadai sebab oleh mama orang. Memang mama orang, ni tak mama lain, mama orang. HMS tu Makkah, HMS tu Makkah, HMS tu Makkah. Tak ada nama gerik jakun-jakun dan sanak tu. Baca rono aku. Kata bui, bau sawo mana bui. Sebabnya tergantung ranggai nang kemenakannya dah jelas sudah. Buat kemenakan nak kita tuntui, saya tuntui anak. Padahal kadang-kadang untuk kebutuhan kemenakan ya. Kecian. Barang mau coba dah habis.
Bertabui, pokoknya nama orang gaib bebas. Ana orang nama gadai lah nang kamu. Itu tergantung orang tu lah. Kalau nak dilunasinya, nak bayar nak gadainya, ya tetap agak dekat tuang. Lai tertangkuk tu. Wah. Si A aku menggadai, si B menggadai ku aten. Hutang kan menggadai itu kan hutang tak? Mati beliau. Menggadai tertulis itu lah. 5, 6, 7, 8 sabaleh petak piriang sawah babate hutang kok nyawa hutang untuk sia tu nak rusad dan jalannya hutang ke si B. Lalu nak meninggalkannya punya anak, ditabuhnya hutang ke gadai ke si B. Tentu gadai diberinya, maka orang nan punya asli tetap nak gadai, sebab hati nama orang gaibnya bisa tertangkap. Itu kena yang Pak Imam kata sebelah. Sebentar lagi kalau lagi berjanji orang kau tapi sebentar lagi. Berjanji. Sebentar lagi. Sebab memang. Kau Pak Iman hutang ke si kau. Hati nama Pak Iman. Jadi kau hutang wah, kau tampaknya hutang mengadai. Mati kau. Pemain hutang kerja, kasih kau. Gadai lu tambul. Tadi kau anak Pak Iman, kayu badang kian anak Pak Iman. Ditabuhnya supaya paknya lepeh. Berarti barang gadaian kau di tangannya. Kasih kau lepeh kasih kau. Tapi orang punya tanah halut ada lepeh lah. Alamat tidur orang punya tanah tinggal anak-anaknya. Itu tergantung anak-anaknya. Apakah anak kamu anak? Kalau tak tergantung orang gaibnya. Itu di Minang. Dalam masalah itu, antilah Pak Iman jadi orang Minang dalam masalah kusih. Tapi kalau dalam masalah rumah tangga, kawilah orang Minang. Tapi dalam masalah itu, ajalah. Panjang masalahnya. Ia boleh hutang tak untuk saya untuk kemenakan, tapi kan boleh nak hutang. Digadai kau. Supaya berpiti. Baca dulu lunasnya. Biar nak gadai. Cabut lah. Saya macam ada yang gini, nak mencabut lah. Oh cabut kan? Maka orang kau harus membayar ke situ. Dalam dia kanan asli. Jadi intinya, kalau ada orang gaib kita nak hutang, kau adalah hutangnya, usahalah membayar. Khidmat awak. Entah kau nak ibu orang gaib. Khidmat awak. Dan awak nak diri kau. Kalau bisa awak lunasi, jangan orang melunasi. Kenapa? Alun tentu orang kamu lunasi hutang awak lepas peninggalan awak. Walaupun anak. Abawi mata kepala pun celek orang tu. Di pacara buiknya tu orang gaib ni saudara. Dia balik kerantau. Di rumah-rumah jualnya balik kerantau. Hutang orang gaibnya. Bayarnya betul. Itu urusan kami, itu urusan gaib begini je. Kemangan? Kelipangan. Lah balik ke Malaysia, balik ke sini. Di rumah-rumah dijual ni saudara. Tahu nanti, tahu apa? Nak kami ada tu. Orang gaib mah, orang gaib mana beti, minta orang gaib macam. Banyak tak? Anak betul lado bentuk tu. Jikalau bisa awak melunasi. Syukur-syukur kalau anak kau saleh. Anak kau baik, orang kau bapa kata. Kalau tidak, simpan pui bawa je nilai.
Habis wak. Itu bahaya hutang. Kaji wak kan hutang wah, ndak mampu hutang dah. Kaji wak tentang hutang. Kalau mampu hutang kadang nyesolnya, sama nak kadang. Makin dilapangnya orang, makin banyak kelapangan diterima daripada Allah. Dan kaji kita nak itu doh. Kaji kita malam kini hutang, baru piutang. Nama dulu buat judulnya hutang atau piutang? Hutang, piutang, kita kaji piutang, tapi hutangnya dulu. Lagi nak ragu? Halo, silakan Bu. Ya. Tak boleh. Bisa, tapi tanah tu kan di Minang pun tak tanah awak tu dah. Sabananya di Minang tak boleh menggadai. Jadi 3. Mana tak boleh menggadai tu harta bersama. Harta kaum tak tahu awak. Nak boleh gadai ko dah kamu harta awak. Kau punya den. Harta den. Ada membali yo pitih den. Gadai lah. Tapi di Minang harta bersekutu. Iya nya. Atau serikat atau kaum. Boleh, baru boleh digadaikan kalau untuk kepentingan kaum. Rumah gadang kacirihan. Tu punya kaum tu. Mai terbujua tengah rumah ndak do nangka membiaya gadai gadih lakinya kita bayar itu malu kaum. Cuma nanti jadi kenyataannya kadang-kadang tak begitu. Orang polisi ko mentut ndak laki-laki. Nah, jadi awak-awak ibu-ibu ya selesai lah sebelum mati. Wah, tagadai ko tanah sanu. Jalan-jalan. Beko bonjai Pak. Kalau kita ambil rumah, perato kita anak polisi kita ada ampek jalihan. Rumahku kami baik. Yo apa kalian uni bersama-sama. Ndak boleh usia-usia campak mencempak. Jalan. Kau nang cipe mencuang kau boleh jalan kau tu. Kau nang cama dia jalan. Ndak boleh berampek, ndak boleh semusia. Ndak boleh jual. Itulah tekad kami untuk kadi pakai bersama-sama. Itu contohnya betul. Contoh itu. Tu rumah baru tu. Nan tanah sinan tu tu tanah etek kalian tu. Etek kalian tu dilantau gini. Nak pulang-pulang tapi itu ndak hak awak. Jalan begitu. Nan jalan kau jalan awak menumpang wah. Itu jalan awak menumpang wah. Lalu nan sinan tu awak menjadian tu. Sebutnya hutang awak pakai. Kini ku habihalah. Sebut gadai-gadai tak itu tu kadang-kadang jatuh keriba jadinya. Ala 5 tahun. Ala bala kilo anak gara-gara sawah tu. Nah orang hutangnya kau buat. Tak terbayarnya. Jadi kau nak kita kacan, cuma bahayanya itu. Di jali-jalihan segala hal sebelum kita pai. Karena kita lah kepai jamnya dah jam 5:30. 5:30 hari kau. Pak Lurah barangkali baru kan naik baru. Baru kan naik. Yalah. Amo ke petang tu jalan tu gaji mo. Dia amo ke petang tu mau 58 tahun. 58 tahun mau habis. Kau kali-kali kiranya 58 tahun. Kau tiba di hijrah lah 60 tahun. Pas 60 tahun. Karena ada hadis Nabi. Umur umat Nabi Muhammad kau 60 sampai 70. Lai dan lebih itu tak barah. Berarti amo lah masuk wilayah kau. Wilayah mati namanya. Tak bisa melak lah. Lah mulai masuk lawan balik mati. Siapa masuk wilayah tu pasti mati. Bila dia tahu tapi orang masuk wilayah. Itu nak takut. Tiba-tiba cokok sewa.
tanpa babi ibu. Makanya ansur-ansur menjadi awak tertipu. Kau dah tambah kaji seminit lain kau. Awak cok tertipu, dia awak masih sihat. Sihat, masih fit. Kali yang sana kulum-kulum sepempek jam bicik kau nya. Oh, sihat kau. Tak sihat kau. Tertipu awak. Udah awak, kakak awak dan sana alun mati lah. Awak di bawahnya tertipu. Atau orang sakit tu terlantang seorang. Labara lamon sakit. Mati-mati awak merasa kuat. Tertipu awak. Rasono awak ku alun jelai. Itu yang tertipu awak. Gara-gara itu tertipu kita berselengah berselayah je. Amo masangkan ke diri amo kita semua. Tak boleh, adilah sangat 6. Jangan 6. Selesai hutang piutang, pasan ke pasan, pitaruh ke pitaruh. Anak kami nyeso, anak kami nyampi, anak kami bikin kita di kubur. Dalam sana kita sangsaro. Lah tu. Lah. Kurang seperempat lah nak. Ya. Tapi dia namun dulu pernah waktu dulu sampai 8 gaji waktu potong zakat kan 2,5%. Tapi ambo minta potong 4%. Yang 1,5% itu diserahkan ke yang lain untuk bisa menutupi Dengan niat untuk itu. Kalau rasa-rasanya masih alun selesai le, maka segala sedekah-sedekah yang kita berikan niatkan itu. Rasanya alun clear le. No terasa clearnya hati awak tawa. Tapi kalau masih berkata-kata, ayo sedekah, niatkan untuk hutang. Cik, ni boleh 2 besar. Alah. 60 tahun. Hebat mana. Kalau sebenarnya orang tu nama mulang kau balik gratis. Dihukum negara 7 tahun muliahnya. Hukum negara Republik Indonesia yang kadang-kadang kini dalam bengkok 7 tahun balik yang kurang punya balik. Hukum negara tu. Kalau hukum agama lalu saudara-saudaranya kita mengharap tanah tu lagi kurang punya balik. Tapi di hukum kepala orang tu tak itu. Salamunya memakai tanah itu, salamu itu nyo memakan arato yang nak jalih juntrungannya. 60 tahun. Badang lu sawah nulayu. Kau bayo. Biarlah kanai pada mengenayan. Biarlah terzalimi pada dizalimi. Cuk keceng kamu orang nu siadu. Gampang. Kenapa tuli pawin kumalama? Selesai dah. Lah. Kira-kira Bapak Imam. Walah bias minit kau. Jadi barang samuluno kawan-kawanku kemamui itu apa betul penitia bangunan. Jadi lah mulai batukan ya di orang penitia aku tengah jalan pawai asalnya. Kalau ada kawan-kawan leko janji dulu kau mati. Berarti lah batukan ya awak lah ni dulu dia jadi agak lain. Wajib juga malu atau boleh nak jadi ya. Boleh kita batalkan kalau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Coba kalau terang pulau kudo madu. Nombor 1. Lawan 1. Coba adu dulu banding di ko bahasa mau kini ko diarahkannya ke yayasan.
yayasan ko berapa orang kau? Boleh tak satu? Boleh satu dah. Tak butang lah. Orang tu nak butang kau, butang janji. Kau sama Yesus nak? Tak, kabari cakap sama kan? Ada seorang itu meninggal, dia polisi, dia punya laki, dia meninggalnya. Enam polisi. Polisi meninggal, jadi enam polisi meninggal, sementara laki ni, Faisal masalah kang anak tu dikan ulang di berdua ulang tu. Jadi nan sana no kan dijual, ada pusako tu aku bayar hutang no, abang salah tu. Tanah ko atau bangunan tu milik kaum atau milik gono gini? Tu nak satu laki tu. Nak satu laki tu. Laki ko cuma abu te tunggu sana. Kalau kami laki-laki di Minang, bau nasa kalau laki di badan. Kubang tua kabau tagak, baru nasa laki luluak laki di badan. Berarti laki-laki tidak punya hak. Nampak. Untuk pembayar hutang bini ko Itu juga tu kalau hak kaumnya tu. Laki-laki tidak bisa dah menjual. Polisi ko dia hutang polisi ko di sana no, atau pusako ko dijual untuk pembayar hutang. Kalau sepakat kan cocok. Laki-laki tidak sesuatu dah. Tidak. Kecuali tanah tu tanah babali. Gak lakinya ya bininya sepakat beli tanah harta berdua. Anda boleh di sana menjual, boleh jual separuhnya tu. Sana kira begitu. Nah, mutar lagi bini, ini laki-laki tidak bisa satu di tanah tu. Boleh jualnya. Sebab tu kaum punya. Sepakat dan sanak-sanaknya, kan sanak-sanak tak? Keluarganya, kita jual salah. Sepakat. Sebab orang Minang sepakat tu. Lah. Sekian. Tak ada buat hutang tu. Sama umur korang Kalau nak tahu ada hukum tu. Cuma kalau rasa-rasa tahu sidakah kama kita sedekah ate namo pambayar hutang orang tu. Cuma nak tahu barangnya gitu Kalau nak tahu barangnya tapi rasanya lain hutang, kita sidakahkan pitih tu. Kok kasia-sia nang patut sedekah ate namo pambayar hutang gaya. Rasa-rasanya hutang, tapi kalau ndak hutang tak apa. Itu caranya. Rasa-rasanya hutang apa ya? Tapi kalau tidak. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.